Cerita ini berawal dari cerita kisah percintaan guru les komputerku. Sebut saja dia adalah Kak Padil. Kisahnya sangat unik dan menarik bagi aku, bahkan kami semua yang mengikut pembelajaran di kelas Microsoft Office 1, sekitar 15 orang. Kakak ini orangnya cukup gagah, senyumannya manis dan asik. Karena kegantengannya semasa kuliah, kakak ini terkenal playboy. Pernah dia sekali pacaran sampai lebih dari 10 orang cewek yang berbeda daerah. Tapi ternyata keplayboyannya itu dipicu oleh kecemburuannya pada seorang cewek yang disukainya. Mereka teman dari kecil, tetangganya sendiri. Sampai saat itu dia belum pernah menyatakan semua perasaannya itu semua. Semua dipendam dan disimpannya rapat-rapat. Karena dia dan cewek itu bagaikan langit dan bumi. Dilihat dari status sosial, orang tua cewek itu pegawai negeri, sedangkan orang tuanya hanya petani biasa. Mereka tak mungkin bersatu. Itu pikir Kak Padil pada saat itu. Nah, untuk menghilangkan, mungkin terlalu naif ya menghilangkan, bisa dibilang untuk sedikit melupakan bayang-bayang yang selalu menghantuinya. Dari sekian banyak cerita petualangannya dengan banyak cewek pula, rasa itu tak pernah pudar sedikit pun. Ujian itu datang saat kembali ke desanya. Waktu itu liburan kuliah. Ternyata gadis itu telah mempunyai calon suami yang dipilih orang tuanya. Acara pernikahan akan segera digelar. Semua keluarga dan Kak Padil itu sendiri ikut hadir dalam pembentukan panitia persiapan acara tersebut. Dia ditunjuk dan dipercaya sebagai panitia panggung, yaitu semua perlengkapan dari tenda, pentas, dan sarana pendukung lainnya. Dengan senyum yang miris yang terpaksa menghiasi wajahnya, dia menerima semua itu. Dia mencoba dan harus ikhlas dengan semua ini. Inilah realita yang harus diterima. Bahagianya adalah bahagiaku juga, pikir Kak Padil. Tapi sebenarnya dalam lubuk hati yang terdalam, dia masih yakin kalau gadis itu adalah jodoh yang telah dikirim Sang Maha Kuasa untuk dirinya. Namun, apakah mungkin? Tidak. Dia sebentar lagi akan menikah. Aku harus merelakannya semua ini. Ku yakin Tuhan mempunyai rencana terindah dari semua rencana yang ada. Gumamnya dalam lamunan di kamar yang sepi malam itu. Dia pun mempersiapkan semua tanggung jawabnya. Hari yang paling memilukan bagi Kak Padil pun datang. Dengan langkah yang agak lesu, dia memakai baju batik dan bercermin. Harus kuat. Dia pun berjalan menuju rumah si cewek dengan senyum yang menghiasi wajahnya, agar terlihat tak ada apa-apa. Sanak famili, tetangga, teman, dan kerabat lainnya telah berkumpul. Acara puncak pun berlangsung. Pupu sudah. Si cewek telah sah menjadi istri orang. Harapan pun hanya tinggal harapan. Acara salaman pun dimulai. Awalnya Kak Padil dengan langkah pasti ingin mengucapkan selamat berbahagia kepada si cewek dan suaminya. Tapi dia hanya manusia biasa. Hatinya bisa rapuh dan baru beberapa langkah kakinya terhenti, seakan tak mau bergerak lagi, dan dia pun dengan alasan kebelet melangkah pulang ke rumah. Dia terbaring lemah di atas sofa kamarnya. Tanpa sengaja air mata menetes di pipinya.
Tak selang beberapa saat, dia pun menuju kamar mandi dan mengambil air wudhu. Dia kemudian bersimpuh menghadap Yang Maha Kuasa. Dalam doa berharap diberi kekuatan, kesabaran, dan ketegaran untuk menghadapi semua kenyataan ini. Nah, ini memang langkah yang tepat yang dilakukan. Berserah diri dan mengadulah kepada Allah, karena Allah Maha Tahu. Setelah mencium sajadah, hatinya kembali tenang. Dia pun memakai baju panitia dan akan menuju ke rumah si cewek, karena siang ini acara resepsi diadakan. Dia merupakan salah satu panitianya. Dia harus menjalani. Saat baru sampai, salah seorang kerabat memanggilnya. Ternyata si cewek dari tadi menanyakan keberadaannya. Dengan tegap dia menemui si cewek yang sedang duduk bersama suaminya. Dia menyalami keduanya. Dengan senyum, dia mengucapkan selamat berbahagia. Tapi ada yang aneh dengan si cewek. Meski dia tersenyum, tapi ada yang kosong di matanya. Seakan tidak menginginkan hal ini. Tapi, itu hanya mimpiku saja, kata Kak Padil sembari bercanda bersama mereka. Acara pun selesai. Beberapa hari kemudian, dengan langkah pasti, Kak Padil menuju rumah si cewek, meminta izin kalau dia harus kembali ke luar daerah karena bangku perkuliahan akan dimulai. Si cewek dengan sang suami pun mengantarnya ke depan jalan, menunggu mobil yang akan menyambutnya. Saat mobil datang, mereka bersalaman. Di saat itu, Kak Padil kembali merasa aneh dengan si cewek. Dia memegang tangan Kak Padil, seakan tidak merelakan Kak Padil pergi. Tatapannya seakan mau ikut bersama Kak Padil. Tapi Kak Padil dengan lembut melepas tangannya dan mengucap salam, masuk ke mobil. Selang setahun lebih, Kak Padil tak pernah pulang. Dia fokus menyelesaikan kuliah. Alhamdulillah semua selesai. Dia kembali ke desanya. Di saat itu alangkah terkejutnya Kak Padil mendengar sebuah berita bahwa si cewek sedang mengalami permasalahan dengan perkawinannya. Kak Padil menemui si cewek, dan si cewek mengaku di depan Kak Padil kalau dia tak pernah tidur dengan sang suami. Dia masih antara percaya dan tidak. Kak Padil hanya terdiam, dan akhirnya si cewek resmi bercerai. Tapi Kak Padil belum juga berani menyatakan perasaannya. Sebenarnya dia sangat bahagia mendengarnya. Sampai kami menyelesaikan les komputer 3 bulan, belum terjadi apa-apa. Setahun kemudian, aku dan kakakku makan sate di pasar. Kemudian 2 orang pasangan muda masuk. Aku merasa mengenal cowoknya. Lama aku perhatikan begitu juga dengan dia. Akhirnya aku memberanikan diri menyapa. Kak Padil ya? Iya. Kamu? Saya murid les Kak setahun yang lalu, Microsoft 1. Iya, orang desa Harapan kan? Iya, asik Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Oh ya Kak, pengantin baru ya? Ya begitulah, kenalkan istri kakak. Saya salaman dengan istrinya. Masih ingat cerita kakak dulu kan? Ini cewek itu. Serius Kak, yang kakak cerita kalau... Ya, janda. Selamat ya Kak, jodoh memang gak kemana. Percaya pada keajaiban Tuhan. Sungguh aku hampir tidak percaya dengan semua itu. Tapi ya itulah realita. Jodoh memang rahasia ilahi. Yang penting kita harus ikhlas.